Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, episode Bincang Cerdas kali ini kami menghadirkan narasumber dari dunia wirausaha. Dan siapakah beliau? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan seperti yang saya sampaikan tadi, narasumber kita episode kali ini yaitu dari dunia wirausaha, di mana beliau seorang pengusaha yang sudah cukup terkenal di kota Tanjung Pinang dan beliau mendirikan sebuah supermarket yang bernama Albaik Supermarket. Nah, menariknya, supermarket ini merupakan satu-satunya dan pertama di kota Tanjung Pinang yang berkonsep bersyariah Islam. Dan siapakah beliau? Mari kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya buka dulu ya. Boleh Bapak, silakan. Nah pemirsa, inilah narasumber kita, Bapak Muhammad Zulkamirullah selaku pemilik Albaik Supermarket. Oke, Bapak mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya Pak, masih di tengah pandemi ini? Insyaallah. Baik Pak, Albaik Supermarket saya rasa untuk kota Tanjung Pinang pasti sangat mengenal. Karena menariknya Albaik Supermarket ini berkonsep bersyariah Islam. Dan sebelum berbicara tentang konsep bersyariah Islam di Supermarket Albaik, kapan sih Pak berdirinya Supermarket Albaik ini? Ya, terima kasih TV Kepri. Jadi Supermarket Albaik ini berdiri dari tahun 2016 ya. Tahun 2016. Pada bulan Maret 2016. Walaupun kita merintisnya dari 2015, tapi kita grand openingnya tanggal 2 Maret 2016 waktu itu. 2 Maret 2016. Ya. Nah Pak, sejak berdiri di tahun 2016, kan namanya pasti agak sedikit nih, Albaik. Apa sih makna dari Albaik itu sendiri Pak? Iya, sebenarnya kita tuh sebelumnya tuh bukan nama Albaik ya. Dulu namanya itu sempat, nama kita pertama berdiri itu 2 Maret 2016 itu namanya Metro TV. Metro. Kita ikut ingat-ingat. Iya benar. Tapi kita bikin tuh Metro gitu. Karena Metro itu kan ya, sebuah kota besar bahasa seperti itu. Jadi kita namanya kita dulu adalah Metro Supermarket pada 2 Maret adalah 2016. 2016 itu pertama kali Metro Supermarket. Terus kenapa jadi beralih ke Albaik? Iya. Ya kita ngelihat segmen pasar. Segmen pasar. Ya, dengan Metro itu dulu kita melihat segmen pasar, kita harus ada ITM, bahasanya ideal target market kita itu kemana. Kita harus punya arah market kita kemana. Karena bahasanya orang jual, kita jual orang jual. Ya kan, kita jual beras, orang jual beras. Tapi ada sesuatu konsep yang berbeda, atau minimal kita mudah diingat orang. Jadi perjalanan waktu sekitar hampir 1 tahun kita masih tetap namanya Metro. Namanya Metro, kemudian resmi diganti menjadi Albaik kapan tuh Pak? 2 Maret 2017, 1 tahun 2017, pas. Ulang tahun kita rubah menjadi Albaik Supermarket. Albaik Supermarket, apa sih Pak makna dari nama Albaik itu? Albaik itu sebenarnya kita dapat, sebenarnya jujur kita dapat dari waktu kita umroh ya. Nah, di sana kan kalau di sana Arab Saudi itu namanya Albaik. Ya, namanya Albaik. Cuman kita merubah warna dengan beberapa huruf kita rubah. Kita rubah supaya kan tidak boleh sama. Kemudian kita rubah, kita di sana kan warnanya merah sama kuning. Kita rubah merah sama biru, kemudian konsepnya sedikit kita rubah, ada beberapa huruf. Kita ajukan, ya di situ kita dapat hak paten. Berarti inspirasinya dari ketika Bapak umrah kemarin ya Pak ya. Baik Pak. Nah kan kita seperti tahu Pak, di kota Tanjung Pinang ini swalayan atau supermarket itu sudah sangat banyak sekali. Dan orang mengetahui Bapak juga berarti memiliki usaha-usaha lain. Tapi kenapa Bapak memilih mendirikan Albaik Supermarket ini? Ya, karena pada dasarnya semuanya ikhtiar ingin mencoba sebenarnya. Setiap bidang usaha itu kita ingin mencoba. Tidak salahnya kita mencoba sebuah supermarket yang syariah gitu. Syariah itu, tapi semua orang boleh masuk, silakan. Bukan berarti syariah itu orang lain tidak boleh masuk, bukan seperti itu. Tapi kita mencoba konsep syariah. Konsep syariah dengan masuk pintu pertama ada Assalamualaikum. Kemudian di dalamnya kita nuansa-nuansa
ada lagu Islami, ada Murotal Al-Quran. Ya, terasa berbedanya Pak kita masuknya. coba seperti itu. Bukan berarti kita tidak memberikan orang lain masuk, bukan seperti itu. Tapi pada tujuannya kita memang ingin ada sedikit konsep yang berbeda. Kita mencoba dari banyak sebuah supermarket, kita ingin mencoba saja. Mungkin kita punya customer tersendiri nantinya gitu. Karena saya pribadi pun kalau masuk di Al Baik Supermarket ini terasa setiap hari seperti bulan puasa jadinya Pak. Karena mendengarkan musik-musik yang Islami kan. Oke Pak, seperti yang kita ketahui mungkin pemirsa di rumah juga banyak tahu Pak Zul ini bukan hanya seorang pemilik dari swalayan Al Baik Supermarket, tapi apa sih Pak misalnya kegiatan sehari-hari Bapak selain punya usaha ini? Iya, kalau dulu kita memang sebelum COVID itu kita cukup beberapa usaha kita jalankan. Termasuk kita berada di Shipyard, kemudian kita ada pengalengan rajungan di Pemalang. Tapi begitu COVID, beberapa usaha itu memang yang berhubungan ekspor ke Amerika itu memang stop kita. Pada Februari 2020 itu kita stop. 2021 ya kita stop karena masalahnya terdampak COVID ini. Terdampak COVID karena kita ekspor karena di sana duluan. Di sana bulan Februari sudah lockdown, kita di sini kan Maret ke atas. Seperti itu kita stop kemarin. Ada 285 karyawan saat itu. Jadi sekarang belum operasi secara maksimal gitu. Jadi kalau untuk itu dari sisi lainnya ya Pak ya, aktivitas lainnya. Nah untuk Al Baik Supermarket sendiri di tengah pandemi ini apakah ada ini Pak perubahan atau mungkin dampak dari COVID sendiri? Iya pasti, semuanya pasti. Cuman kan ini kebutuhan hidup orang, pasti sedikit banyak orang akan mencari gitu, mencari untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun pasti ada perubahan, semua berdampak. Tapi semua kita berikhtiar. Dampak ini jangan menjadi kita semua tiarap bahasanya. Slow down boleh, tapi kita jangan tiarap sama sekali seperti itu. Salah satunya dampak-dampak yang dirasakan di Al Baik Pak, apa kira-kira di tengah pandemi ini? Ya kayak kita kan Al Baik pernah kejadian yang semua orang tahu. Ya kan, semua orang tahu. Tapi itu adalah hal belakang. Kalau kita ingin maju, jangan pernah mengingatkan hal yang sudah terjadi. Ikhtiar kita tetap jalan, ikhlas segala sesuatu harus kita tanamkan, dan kita harus bangkit ke depan gitu. Itu ilmu ya Pak? Ya, jadi segala sesuatu kita harus lebih ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, tidak akan bisa melupakan itu, kita akan sakit, tidak bisa untuk bangun. Benar sekali Pak. Seperti itu. Jadi mungkin lebih baik ke ikhlas ke diri sendiri dulu, biar majunya juga. Ya, jangan pernah menyalahi orang lain. Karena mungkin segala sesuatu Allah udah atur, mungkin ada sesuatu yang kita yang salah gitu. Benar sekali. Jadi kitalah yang mempantaskan diri kita sesuai kita untuk dapatkan itu. Benar. Memang kalau diambil sesuai tidak, memang kita mungkin yang salah. Kita sendirilah yang mempantaskan diri, tidak bisa menyalahkan semua orang. Jadi selain dampak dari pandemi juga ada dampak dari masalah internal sendiri ya Pak ya. Baik Bapak, kita jeda sesaat boleh Pak? Baik. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali bersama narasumber kami. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.
Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Bincang Cerdas dan bersama narasumber kami Bapak Muhammad Zurkamirullah selaku pemilik Al-Baik Supermarket. Baik Pak, kita sambung sedikit ya. Baik. Tadi salah satu yang Bapak sebutkan mungkin salah satu konsepnya itu kan bersyariah Islam di Al-Baik Pak. Kemudian kita juga tahu yang seperti saya sampaikan di Tanjung Pinang ini banyak sekali swalayan dan supermarket. Nah, namun apa strategi Bapak dalam Al-Baik Supermarket ini, Pak? Ya, bagi kami mungkin semua orang pengusaha ya. Semua orang pengusaha itu dimanapun kita untuk buka usaha kita tidak pernah memikirkan sebuah persaingan. Ya, semua orang punya strategi, semua orang punya berikhtiar untuk mencari apa yang dia inginkan. Jadi persaingan itu sebenarnya harus kita kesampingkan dulu. Kita mencoba dulu untuk buka usaha. Macam masing-masing orang kan setiap buka pasti punya strategi. Kita juga punya strategi bagaimana pelanggan itu mau ke tempat kita gitu. Ya, karena sama saja. Jualannya hampir sama saja. Jualannya benar. Hampir sama, tidak ada bedanya. Tapi mungkin konsep-konsep tertentu harus kita tawarkan. Apalagi Al-Baik buka kembali bahasanya gitu Ya, kan, buka kembali sekali. Yang 6 bulan kita stop ya, 6 bulan kita stop dari bulan September, baru buka kemarin tanggal 15 Maret baru buka ya. Jadi kita menurunkan konsep-konsep baru kita supaya sedikit banyak ada perbedaannya. Perbedaannya gitu. Ya, tapi kan jualannya sama saja, dan kita tidak mengurangi untuk masalah memang kita mengarah kepada syariahnya. Bentuknya seperti apa tuh Pak? Ya, kita mencoba untuk menawarkan konsep buah gitu. Konsep Ya, buah. dulu kita jual buahnya mungkin jumlahnya di etalase saja tidak banyak. Sekarang kita coba jual buah yang mungkin buah lokal juga ada. Buah lokal buah juga ada. lokal. Dulu kan kita lebih banyak pada buah import. Sekarang buah lokal ada, mungkin setiap minggu nanti ada promo buah-buah tertentu yang mudah-mudahan bisa untuk memuaskan pelanggan kita gitu. Walaupun memang banyak sekali persaingan, kita jujur kita kata banyak persaingan. Tapi kan dalam persaingan itu semuanya orang berhak untuk memilih. Benar sekali. Ya, kita konsep syariah bukan berarti orang yang tidak mengikuti konsep itu tidak boleh belanja. Ya kan, mereka punya pilihan terbaik bagi mereka. Itu yang kita tawarkan juga ke semua pelanggan gitu. Itu untuk di lantai 1 kita. Untuk di lantai 1. Nah, dari konsep syariah ini apakah ada yang membedakan Pak dari harga-harga barang yang di Al-Baik atau mungkin harga di tempat lain? Ya, harga ini relatif ya. Sebenarnya relatif. Semua orang punya strategi. Dari mulai kelengkapan, dari mulai ukuran, size, dan lain orang punya strategi. Kita ya apa adanya kita jualkan seperti itu. Memang kadang-kadang perbedaan itu masing orang menilai, kadang-kadang satu barang dia murah, satu barang dia mahal. Benar. Kita ada murah, ada mahal. Karena tergantung tadi dari mungkin pemesanan kita berapa jumlahnya. Karena masing-masing kita ngelihat masing-masing agen ini mereka perlakuan kita sama saja. Mereka memperlakukan kita adalah kita sebuah swalayan. Yang menjual produk-produk mereka. Ya kita juga disupport oleh sama-sama teman-teman yang lain gitu. Sama seperti itu gitu. Baik Pak, kan tadi Bapak baru sampaikan kita sudah vakum selama 6 bulan dan baru buka beberapa hari ini lah ya Pak ya. Baru 1 Namun minggu. bagaimana setelah 6 bulan tutup, sekarang buka kembali, Al-Baik kembali gitu. Iya. Bagaimana respon masyarakat Pak? Ya, respon masyarakat alhamdulillah. Ya, tapi kan kita lihat 6 bulan supermarket Al-Baik itu tutup, menjamur kan banyak sekali tuh, yang 1 pintu, 2 pintu, mungkin lebih dari 10 gitu kan. Itu menandakan bahwa bisnis ini sedikit banyak masih menjanjikan bagi kita. Masih menjanjikan. Ya, bagi kita berjalanan waktu kan jumlah manusianya kan akan menentukan orang belanja. Benar. Ya, kalau sekarang ini pandemi semua orang akan cap ya. Cap, ya, benar Semua sekali, orang Pak. menyimpan hati-hati gitu. Tidak ada orang beli, zaman sekarang kalau ada orang beli barang mewah itu luar biasa orangnya. Luar biasa. Sekarang yang secukupnya kita dapat pelajari apa yang mereka beli, apa yang mereka ambil dari mulai size sampai merek itu dapat kita lihat dalam masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Bukan sesudah lagi pandemi Sedang seperti itu, pandemi, karena pandemi ya. belum selesai. Semoga Mudah-mudahan cepat cepat selesai. Seperti itu. Baik Pak, dengan Bapak tadi sampaikan adanya masalah yang seperti kita ketahui semua orang juga sudah tahu. Ya. Namun tidak usah kita balik ke belakang, Ya. namun apa sih hikmah dari masalah ini sendiri Pak untuk Al-Baik? Iya itu, hikmahnya kita harus sadari. Allah kasih cobaan itu setiap manusia yang mampu untuk melewatinya. Ya, kita tidak peduli musibah yang sudah terjadi, kita maju ke depan itu
seorang pengusaha dia tidak mungkin akan jerah atau takut, Benar. tapi dia akan bersikap hati-hati. Ya, kalau kita takut atau jerah itu namanya bukan pengusaha. Bukan pengusaha. Pengusaha dia tidak pernah akan takut dalam hal suatu, tapi dia akan hati-hati untuk Akan lebih berikutnya. hati-hati. Ya, jadi hikmah yang dapat diambil, jangan pernah menyalahkan orang lain. Mungkin di situ terjadi mungkin ada salah kita. Cuman kita merasa diri kita baik. Ya. Setiap manusia kadang-kadang merasa diri baik, tapi di dalam baik itu kan Allah tidak menerima semua kebaikan itu. Benar. Mungkin ada sesuatu yang salah. Bagi saya juga saya seperti itu. Luar saya ambil biasa ya, hikmahnya. Pak. Gitu. Luar biasa, berarti Bapak berbesar hati bahwa tidak menyalahkan 100% dari pihak orang lain. Ya, kalau kita lihat itu kan semua proses. Proses saya tidak pernah ingin menyalahkan orang, membuat orang sakit. Ya, tapi semuanya proses harus dijalani. Ya kan, tidak semudah itu hilang, tidak ada bukti kehilangan gitu. Benar. Tapi ini proses. Tapi saya tidak pernah menyalahkan orang 100%. Yang sudah terjadi ya sudah, proses yang berjalan silakan jalan. Tapi saya berharap ini tidak terjadi lagi. Hikmah ini akan saya ambil untuk saya lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala lagi. Mungkin banyak yang kurang masih. Ya. Luar biasa sekali Pak Zul ini, selain nama supermarketnya Al-Baik, tapi ternyata juga orangnya baik. Masya Allah. Luar biasa Amin. sekali, karena apa? Berbesar hati, tidak menyalahkan semua permasalahan ke orang lain, Ya. tapi juga mungkin ikhtiar lebih ikhlas ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, kita jeda kembali ya Pak ya. Siap. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali. Usai jeda kita akan kembali bersama narasumber kami. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami dan bersama narasumber kami dari pemilik Al-Baik Supermarket. Kita sambung lagi ya Pak. Ya, ya. Silakan. Kalau menurut saya sih, kalau saya memasuki supermarket Al-Baik ini sangat luar biasa Pak. Saya nyaman muter-muter di situ, karena sebenarnya yang bikin nyaman tuh musiknya ya Pak. Ya, ya. Musiknya yang berkonsep berkonsep seperti Ramadan gitu bawaannya. Itu apa sih Pak inspirasinya kok bisa harus mutar musik setiap saat gitu? Ya, jadi kita tuh sebenarnya jam pagi jam 8 kalau kita buka soalnya Murotal Al-Quran. Murotal Ya, Al-Quran. sampai jam 10 pagi. Luar Dari biasa. mulai Senin sampai Kamis, kemudian Sabtu sama Ahad. Kalau itu jam 10 baru kita start lagu Islami sampai tutup jam 10 malam. Sampai tutup jam 10 malam. Kalau hari Jumat itu kan kita memang murni 100% kita Murotal Al-Quran dari pagi sampai malam. Cuma kita jeda jam 12 itu tutup. Tutup, iya Ya, ini sampai luar jam 1. biasa. Jadi kita mempersilahkan yang laki-laki semua sholat Jumat. Yang kedua, kita pernah dulu kejadian, ini kita cerita sedikit Iya, kejadian. boleh, silakan, Pak. Pada saat hari Jumat kita buka, ternyata kita cek CCTV pada hari Jumat itu, yang laki-laki memang sholat semua. Ada beberapa hal yang membuat kita tutup itu, kita tutupkan. Yang pertama, kita melihat ada masih 1 atau 2 orang laki-laki yang masih ikut kadang istrinya belanja, sementara di masjid di sebelah kita sholat Jumat. Yang kedua, kita melihat
orang beli air galon itu lebih daripada 3 atau 4, sedangkan laki-laki tidak ada sholat semua. Tidak ada. Jadi yang perempuan ini harus ngangkat ke mobil kan berat. Yang ketiga takut terjadi sesuatu, sehingga tidak karena ada tidak orang ada laki-laki. laki-laki. Ya, tapi yang lebih utama kita adalah kita melihat ada yang laki-laki yang belanja. Sementara kita mengharuskan semua karyawan laki-laki kita untuk sholat Jumat. Tapi kita mempersilahkan bersubahat untuk orang laki-laki belanja di dalam. Itu pertimbangan kita untuk tutup. Tapi kalau kita hitung, kita juga tidak rugi pada saat masa tutup. Nggak ada rugi kita. Padahal kalau orang yang berpikir, oh rugi nih 1 jam kalau orang yang rugi ini ya, kita Pak. mungkin kehilangan 1-2 juta pada saat penjualan. Tapi subahat kita tuh lebih dari 1 miliar gitu subahat. Bersubahat bahwa orang persilakan laki-laki belanja, itu lebih bahaya bagi kita. Lebih baik kita lakukan tutup. Luar Jadi biasa. tidak ada subahat bagi kita seperti itu. Saya ambilnya seperti itu. Baik Pak, itu sangat luar biasa sekali sampai bahkan memang sudah terkenal sekali itu Al-Baik kalau jam hari Jumat waktunya sholat Jumat itu tutup Pak. Tutup, itu ya. sudah sangat terkenal sekali itu. Kita pernah kemarin tutup maghrib 1 hari. Tutup maghrib Kita 1 hari. coba. Itu kenapa Kita Pak? coba. Kita ingin pada saat azan maghrib kita tutup pintu 1. Oke, Ternyata itu tidak bisa kita lakukan karena sholat maghrib itu masih ada jeda waktu. benar. Jeda waktu ada beberapa yang komplain gitu. Ya komplain, mungkin dia bisa jadi dia musafir, ya kan? Dia bisa nanti dia mungkin jamak, bisa dia perlu sesuatu, akhirnya maghrib kita coba kita buka aja lah. Gitu, dengan karyawan kita bergantian untuk sholat. Gitu. Jadi kita belum bisa untuk melakukan maghrib itu tutup. Saya pengen sekali kalau maghrib itu tutup karena waktunya singkat gitu. Waktunya singkat. Singkat, semua bisa sholat, ya kan? Sehingga tidak menghabiskan saat maghribnya gitu. Pengen saya tutup, tapi sampai hari ini mungkin saya belum bisa. Mungkin suatu saat Allah kasih lagi jalan terbaik, semua customer paham yang kita inginkan. Semua pada saat maghrib orang bisa sholat, ya kan kita tutup, itu yang saya inginkan. Bisa Jumat beribadah kita dengan sholat. nyaman Ya, para karyawan ya Pak ya. seperti itu. Baik Pak, selain tadi salah satu nilai agama yang Bapak berikan pada karyawan bahwa sholat Jumat untuk yang laki-laki wajib sholat Jumat. Gitu. Selain itu nilai-nilai agama yang mungkin Bapak berikan kepada karyawan itu apa Pak? Ya memang kita sebenarnya kita saling ingatkan sebenarnya. Karena kita kan tidak dididik dari dasar agama yang kuat. Kita lahir di KTP semua sudah Islam. Lahir KTP Islam, ikut orang tua kita. Ya tapi dasar pendidikan agama kita tidaklah sekuat orang-orang di pesantren. Saling mengingatkan itu penting. Kita ingatkan aja ada kejadian. Karena itu tadi, karena background dasar kita bukan pada dasar memang pemahaman agama yang tinggi. Jadi kita saling mengingatkan itu penting. Karena bahaya sekali kalau kita ingatkan aja kejadian, apalagi kita tidak ingatkan seperti itu. Saya nggak ngerti. Saya kira itu mungkin mereka khilaf ya. Mereka orang baik semua. Mereka orang baik. Cuma pada saat melakukan hanya jadi orang jahat. Kan beda itu. Jadi mereka semua orang baik. Pada waktu mereka orang baik. Pada saat melakukan itu, itulah mereka jadi orang jahat yang ditunggangi oleh setan. Jadi pada dasarnya mereka orang baik. Kalau saya menilai seperti itu. Kenapa sebab baik? Saya bilang selama ini saya ngasih kepercayaan itu penuh. Iya. Kalau memang saya tidak menilai mereka baik, otomatis dari awal saya sudah tidak pernah ngasih kepercayaan. Tapi pada saat mereka melakukan, mereka ditunggangi oleh setan. Kenapa? Masing-masing kadar iman orang berbeda-beda. Benar. Kalau saya nilai seperti itu. Tapi sejauh ini sudah selesai permasalahan yang seperti yang kemarin Masih Pak? proses. Masih proses. Saya pun tidak pernah harus mengungkitkan masalah. Yang jalan proses silakan jalan. Kita yang mau usaha tetap silakan jalan usaha. Mudah-mudahan Allah kasih terbaik bagi mereka dan bagi saya yang ingin lanjutkan usaha. Saya tidak mau memandang ke belakang. Yang sudah, ya sudah seperti itu. Luar biasa sekali Pak Zul ini. Ilmu yang saya dapat loh Pak ini dari Bapak Pak. Dan saya pernah mendapat informasi bahwa Al-Baik ini dulu pernah memberikan undian umrah ya Pak ya? Ya. Itu bentuknya seperti apa Pak? Undiannya itu untuk para pelanggan atau bagaimana Pak? Ya kita ada voucher dulu. Kalau belanja ingat saya 200.000 ya. Setiap pelanggan dapat voucher. Dapat voucher. Jadi pada ulang tahun kita, kan ada ulang tahun kita sering merayakan setiap tahun. Disitulah customer kita ada cabut undinya 2 orang. Cabut undi 2 Ya, orang. untuk customer 2 orang. 2 orang, kemudian untuk karyawan setiap kita ulang tahun 1 orang. 1 orang. Iya. Itu gimana Pak bisa berpikirkan konsep yang bisa memberikan pelanggan hadiah seperti itu? Karena kita tahu belum pernah sih Pak dengarnya di situ. Apa tidak takut rugi atau bagaimana? Ya sebenarnya rugi itu semua orang berpikir setiap mengeluarkan sesuatu itu pasti rugi.
Ya kan? Tapi yang kita ambil hikmah bukan kerugian kita mengeluarkan sesuatu, tapi Allah akan ganti apa yang kita kasih itu dengan suatu kebaikan gitu. Tapi kalau kita pikir pasti keluar 2 berarti sekitar 70 juta. Yang uang itu harusnya bisa kita cap. Tapi begitu kita keluar 70, Allah akan ganti mungkin 10 kali lipat, kita nggak tahu. Karena ini ada tanam sebuah kebaikan, kecuali yang kita kasih tidak sebuah kebaikan. Benar kita takut sekali. gitu. Jadi kedepannya kira-kira ada lagi nggak nih Pak? Ini kita lihat Seperti situasi, mudah-mudahan kalau memang pelanggan kita kembali normal kayak kemarin, ya, mungkin kita akan lakukan. Tapi kita lihat situasi kondisi dulu, kami ingin stabilkan dulu. Bagaimana Al-Baik, bagaimana di mata masyarakat, ya Al-Baik hadir kembali dengan konsep seperti ini, tetap mengedepankan syariahnya. Tetap mengedepankan Ya, syariah kemudian Islamnya. kita tetap ada konsep terbaru seperti buah-buah. Kemudian nanti ada konsep lantai 2 kita menjual alat bangunan, alat listrik yang lebih lengkap daripada Yang lebih lengkap. Baik. Kalau Al-Baik ini sendiri tidak hanya satu di Batu Lapan ya Pak ya, ada berapa cabang Al-Baik? ya Al-Baik yang induknya di sini ya. Induknya Ya, di Batu yang Delapan. satu di Ganet. Ganet, Ya, kemudian ekspresnya ada di bandara dan pelabuhan. ada juga di bandara dan Ya. di pelabuhan. Berarti sudah 4 lah ya, Ya, Pak tapi ya di Tanjung ukurannya Pinang ini. masing-masing ada ekspres, ada mat, ada supermarket gitu. Oke, baik. Ada ekspresnya 2 di bandara dan di pelabuhan ya, Ya, Pak. Ya, baik. Nah, Pak, sebentar lagi kan kita memasuki bulan Ramadan. Kira-kira konsep apa yang Al-Baik tawarkan untuk para pelanggan? Ya, secara konsep kita belum mengatur ya. Memang kita buka mepet dengan apalagi mau Ramadan. Iya. Tapi insya Allah mungkin biasanya kita kalau Ramadan itu ada promo-promo kita. Promo menjelang Ramadan biasanya ada. Tapi saat ini saya belum bisa kasih bocoran ya. Belum bisa Kenapa? kasih Karena kita bocoran, juga Pak, ya. masih dengan supplier, apa yang ingin kita tawarkan dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Pak, Bapak selaku pemilik Al-Baik dan supermarket dan seorang pengusaha, apa harapan Bapak ke depannya dan memberikan motivasi kepada pemirsa TV Kepri mungkin dalam dunia usaha? Silakan, Pak. Saya kira apapun yang terjadi, setiap orang harus melangkah ke depan. Jangan pernah sebuah kegagalan itu kita untuk malas untuk bergerak. Karena bermimpilah bahasanya. Selagi mimpi itu belum bayar. Karena kalau mimpi sudah bayar, nanti bangun tidur kita berhutang, kan bahasa seperti itu. Karena setiap mimpi itu, apabila kita bermimpi, biasanya orang akan menyampaikan cita-citanya seperti itu. Tapi berikhtiar, kemudian berharap pada Allah, dan mempantaskan diri kita pada Allah itu jauh lebih penting dari apapun yang kita miliki. Dalam konteksnya, mempantaskan adalah diri kita pada Allah itu, kita kira-kira pantas nggak kita berada di suatu tempat, pantas nggak kita berada di sini, pantas nggak kita saat ini, seperti itu. Jadi kalau terjadi sesuatu pada kita, jangan kita bilang Allah tidak sayang kita, tapi kita yakinkan bahwa Allah sayang luar biasa pada kita, maka kita dikasih cobaan seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya Jadi, sampaikan. tipsnya berikhtiar dan mencoba memantaskan diri kepada Iya, Allah memantaskan Subhanahu diri itu wa lebih Ta'ala. penting. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga Al-Baik Sama-sama. terus maju ke depan dan bisa lebih melayani masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan bisa membuka cabang di luar Kota Insya Allah. Tanjung Amin. Pinang. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Bapak Muhammad Zulkamirullah selaku pemilik Al-Baik Supermarket yang sudah sangat terkenal di Kota Tanjung Pinang, di mana supermarket ini merupakan supermarket bersyariah Islam. Nah, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi TV Kepri.